Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan kembali bacaan kita, dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki kitab baru atau bab baru dalam pasal adab ta'am, itu adab makan. Pada bab yang pertama ini yaitu Imam Nawawi menuliskan bab tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirih. Jadi adab makan yang pertama itu selalu membaca bismillah pada awalnya dan alhamdulillah pada akhirnya. Jadi makan kita itu ada adabnya. Nah, di antaranya paling sederhana membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan di akhir paling sederhana juga kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita baca hadis Nabi yang dikutip Imam Nawawi. Yang pertama, Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW dari Amr bin Abi Salamah, semoga Allah meridai keduanya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaq alaih. Nabi bilang bahwa sebutkan nama Allah atau selipkan nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang di dekat kita. Muttafaq alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi hadis ini kalau dalam ilmu hadis ini hadis yang paling tinggi nilainya. Jadi hadis ini tidak perlu lagi diragukan bahwa Nabi ini suruh kita untuk mencontohkan bahwa membaca bismillah itu, memakai tangan kanan itu, memakan apa yang ada di dekat kita itu lebih baik, lebih utama. Nah, karena hadis ini atau sunnah ini menjelaskan cara-cara makan. Kalau Al-Quran hanya mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Nah, dia jelaskan cara yang halal yang baik itu bagaimana. Nah, Nabi lah mencontohkan cara halal dan yang baik itu, diantaranya mengucapkan bismillah. Nah, jadi makanlah dengan bismillah. Kalau kita tidak lupa baca bismillah, bagaimana solusinya? Oh, Nabi contohkan dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa Nabi bilang kalau ada salah seorang kita lupa membaca bismillah pada awal makan, maka Nabi mencontohkan, maka baca doanya bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Artinya Allah itu selalu ada, tidak pernah lupa. Kalau manusia ya tempat lupa. Nah, jadi Allah terlibat dalam segala sesuatu amalan perbuatan kita, ya. Jadi inilah yang dicontohkan Nabi, bahwa membaca bismillah itu penting. Apa konsekuensinya? Nah, jadi selanjutnya Nabi bilang bahwa dari Jabir berkata bahwa Nabi pernah mengatakan, kalau ada seseorang dakhala baitahu, masuk ke rumahnya, kemudian membaca nama Allah, assalamualaikum kah, bismillahirrahmanirrahim kah, dan ketika dia makan, maka setan yang ada di sekitar kita akan berkata kepada temannya, la mabita, tidak ada tempat bermalam, wala asya, dan tidak ada makan. Nah, jadi setan atau makhluk Allah yang lain ini akan hadir menemani kita, mengganggu kita mungkin, jika kita tidak melibatkan penguasa alam raya ini. Artinya Tuhan perlu dilibatkan, baik ketika kita memasuki rumah kita,
kita lakukan proses makan, minum, nah, situ harus ada pelibatan Allah. Tapi bagaimana kalau lupa mengucapkan itu? Nah, maka setan akan berkata kepada temannya, adraktumul mabita wal asya. Maka setan akan mengatakan pada temannya, kita memiliki tempat bermalam dan ada makanan. Nah, jadi ini penting, ya. Jadi kalau kita tidak melibatkan Allah, tidak mengucapkan salam, tidak membaca doa sebelum makan, maka setan akan menyertai kita tidur, akan menemani kita makan. Itulah biasa orang makan tidak berkah, karena tidak membaca Bismillah. Nah, jadi banyak hadis Nabi di sini. Saya akan bacakan lagi satu hadis Nabi yang sangat bisa kita jadikan ibrah, bahwa salah satu kisah, ada seseorang yang datang duduk makan bersama Nabi. Kemudian langsung makan, tidak ada sisa lagi kecuali satu suap saja. Kemudian salah seorang ini membaca Bismillah pada akhir suapannya itu. Dia baca Bismillah awalahu wa akhirahu. Fadahikan Nabi. Dalam riwayat ini dikatakan Nabi ini tertawa. Kenapa Nabi tertawa? Mazal syaitan ya'kulu ma'ahu falamma zakara asmallah istaqa'a ma fi batnih. Jadi setan ini sebelumnya menemani dia makan, tapi karena dia mengingat Allah di akhir makannya dan membaca doa itu, setan ini kata Nabi membuatnya tertawa. Kenapa Nabi ketawa? Kayak Nabi memiliki kemampuan melihat makhluk lain seperti setan misalnya. Fazakarallah istaqa'a ma fi batni. Setan itu muntah apa yang ada di perutnya. Artinya selama dia makan, setan ini sudah hampir kenyang karena lupa baca Bismillah, tapi karena ingat Allah di akhirnya, setan ini takut sehingga dia muntahkan apa yang telah dimakan bersama sahabat yang lupa baca doa tadi ini. Tentu di akhir makan paling sederhana kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ada beberapa contoh doa yang Nabi contohkan. Misalnya saya bacakan satu yang paling masyhur, misalnya alhamdulillahirrazi atau amana wa zaqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi kita membaca doa makan minimal dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, dalam arti bentuk kesyukuran kita, itu yang paling banyak masyhur, alhamdulillahirabbil alamin atau amana wa zaqana wa ja'alna minal muslimin. Baik, saya kira itu dulu pengajian kita. Semoga santri-santri dan jamaah sekalian dapat mengamalkan, dan tentu terkhusus untuk pribadi saya sendiri. Terima kasih. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan komentar di kolom yang tersedia. Demikian kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.